Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, sahabat tenis baik. Apa kabar? Saya harapkan teman-teman semua sehat sejahtera, tiada yang kurang sesuatu apapun. Kesehatan memang adalah utama. Dengan kesehatan kita bisa berbahagia dan bisa jalan-jalan kemana-mana, terutama yang sedang bersepeda, kita bisa jalan-jalan. Kembali lagi kepada pengalaman teman-teman ya, pengalaman bersepeda. Ya, saya pada baru-baru ini jadi ketagihan naik sepeda lipat teman-teman. Lipat ya kombinasi ya. Saya jalan kemudian jalan ke tempat menaikkan sepeda ya, yang lebih dekat rutenya ya. Kemudian saya naik kereta api listrik. Kemudian saya turun di tempat tujuan, kemudian saya menempuh perjalanan dengan sepeda lipat. Ini juga karena ada yang menemanin, ya saya bertiga lah sama teman-teman yang lain. Kemudian ini ada yang menarik teman-teman ya mengenai sepeda lipat ya. Kita bisa memang lebih fleksibel ya. Walaupun dengan sepeda biasa juga kita bisa membongkar bannya ya. Kemudian kita masukkan ke kendaraan umum ya. Itu juga udah pernah lakukan berkali-kali. Tapi sepeda lipat ini memang lebih ini. Seperti juga yang lebih ringkas ya, seperti yang saya lakukan juga ke sana dengan anak-anak waktu zaman dulu dengan istri ya. Jadi akhir-akhir ini saya tertarik kembali. Ini mengenai perjalanan kereta api teman-teman ya. Rupanya juga kereta api ya cukup jauh ya. Ke tempat-tempat yang diinginkan bisa kita tempuh. Di antaranya kita bisa ke Sukabumi teman-teman ya. Kita ke Bogor ya. Kita ganti kereta dari Bogor, kita sambung lagi ke Sukabumi. Kemudian juga kalau kita ingin mau nyebrang teman-teman ya, sampai ke Sumatera, kita bisa juga. Kita naik kereta yang dari Jakarta ke Rangkas Bitung, kemudian kita ganti kereta Rangkas Bitung, kemudian ke Merak. Nah, Merak kita nyebrang ke Bakauheni. Ke Bakauheni kita bisa lanjutkan teman-teman. Ya, naik kendaraan umum lah ya. Sementara itu ke Bandar Lampung. Nah, dari Bandar Lampung bisa ada naik kereta ke Palembang teman-teman. Jadi dengan sepeda lipat kita lumayan bisa sampai Palembang gitu loh. Naik kendaraan umum ya pindah-pindah ya. Nanti di sana kita bisa melanjutkan perjalanan. Kalau kira-kira kalau Jawa ya hampir semua ya bisa kota-kota besar terjangkau dengan kereta api lah gitu. Oke teman-teman, ini kembali lagi ya. Saya akan membahas suatu hal yang penting untuk teman-teman tentunya, terutama untuk mengirit biaya. Saya beberapa kali mengalami kerusakan teman-teman ya. Kerusakan ini nih teman-teman ya. Nih jenis-jenis ini bottom bracket ya. Bottom bracket ya. Dan ya ada sebagian juga kerusakan ini. Kerusakan bearing ya. Terutama di ininya di hub ya, hub dan free hub di sini. Ya karena terus terang aja ya. Kerusakan itu urusan bearing. Ya, bearing ya. Bearingnya itu bukan karena semata-mata karena pemakaian aja. Ya, terutama oleh air teman-teman ya. Air masuk ke
ke dalam bottom bracket shell ya, atau ke ini, ke bagian ini teman-teman ya, sini. Ke bagian stem di sini masuk ya. Ini headsetnya juga rusak ya, bottom breakernya juga rusak ya. Ya karena air, terusnya karena air ya. Jadi itu saya alami udah lama juga ya, demikian lama waktunya. Dan saya akhirnya berpengalaman untuk gimana cara mencegahnya, dan saya pun belum tuntas teman-teman mencegahnya, tetap aja kemasukan air. Oke, jadi kali ini judul yang saya sampaikan adalah ini teman-teman nih, mencegah bottom bracket rusak kemasukan air ini. Oke, jadi Rp7.000 ya bisa selamatkan Rp100.000. Oke, nanti ini saya terangkan demikian rupa. Oke, saya judul ini saya nyambung kembali ya, nyambung tadi cerita pengalaman. Jadi itu terutama dulu ya, waktu saya pernah memberikan training lah kepada teman-teman yang ingin membuka bengkel sepeda itu. Nah, pas saat saya lewat ke daerah-daerah ke Meruya sana ya, banjir teman-teman, banjir. Nah, saya naik sepeda lipat, tetap saya goes ya segini ya, segini banjirnya. Nah, itu banjir terobos aja beberapa kali, akhirnya, wah, tahu-taunya teman-teman ya, free hub ya, dan bottom bracketnya ya, nih, bottom bracketnya ini, ya itu, waduh, teman-teman ya. Itu seminggu kemudian saya lihat, kok agak macet ya, masukkan air teman-teman. Nah inilah yang akan kita alami ya. Kalau kita ya kurang telaten ya, saya saat itu kurang telaten ya, membersihkan kembali atau seperti dengan kompresor, atau ya paling nggak airnya dikeluarkan ya. Kondisi seperti itulah. Akhirnya ya kembali lagi saya harus mengganti bearing yang harganya cukup mahal ya, itulah terjadi ya. Jadi bukan karena kerusakan pemakaian, tapi karena kemasukan air teman-teman. Oke teman-teman, ini ada semacam gambaran bagaimana saya memfokuskan pada pembahasan ini ya. Ada 3 butir di sini ya, yang melatar belakang ya, yang akan saya uraikan di sini. Yang pertama ini latar belakangnya ini ya, nih bottom bracketnya ya, yang rusak kemasukan air. Itu sumber kerusakan ya, bantalan komponen sepeda ini sebagian oleh air, bukan oleh pemakaian. Nah inilah, jadi terus terang saya sering sekali ya mengganti ya bearing ya, pokoknya bantalan lah ya, bisa di situ cartridge bearing ya, atau disebutnya dengan groove deep ball bearing seperti ini ya, seperti ini ya, dan ini cage bearing disebut GO3 ya, itu sering sekali bukan karena pemakaian tapi karena karat teman-teman, karat kemasukan air. Itu bisa terjadi karena ya kehujanan tidak dibersihkan atau dicuci ya, itulah terjadi. Ini saya menggantinya ya sepeda saya juga, sepeda teman juga, bahkan ada yang agak susah untuk membukanya ya, seperti itulah ya. Jadi memang latar belakangnya ini nih, ini oleh air teman-teman ya. Sebagian ya, tidak semua ya, oleh air ini ya, bukan oleh pemakaian. Nah inilah yang saya bilang, kerusakan itu bisa waktunya singkat ya, kapan saja bisa terjadi kalau kemasukan air di bearingnya seperti ini. Jadi bukan oleh pemakaian. Kalau pemakaian itu bisa dalam jarak yang cukup jauh, lebih dari 10.000 kilo, 15.000 kilo. Kalau oleh air, walaupun baru pun juga, itu bisa sepeda baru pun ya terus terang aja bisa rusak bearingnya ya. Andai kata itu kemasukan air gitu loh. Dan umumnya ya bearing-bearing yang seperti ini ya, yang ini apalagi ini ada seal-nya teman-teman ya. Ini ada seal-nya. Ini tipenya 2RS ya. Di seal kiri kanan. Yang seal pun tuh bisa kemasukan air teman-teman. Sama aja, bisa juga tapi lebih kuat lah ya, lebih tahan. Tapi bisa juga kemasukan air, sama aja. Oke, ini ya. Seperti inilah ya. Jadi tempat akumulasi air itu ya, nah itu ya, yang pertama di bottom bracket shell. Nah ini bocornya itu melalui sheet tube ya, dan tepi spindle ya, tepi spindle, nih tepi spindle karena seal bearing kurang rapat, ya itu tadi ya.
Ini adanya di bottom bracket shell. Bottom bracket shell itu ini teman-teman ya. Nih tempatnya nih yang lebih jelas ini. Ini nih. Tempatnya bottom bracket namanya bottom bracket shell ya. Nah ini seperti ini. Oke ya. Nah nanti saya uraikan ya pada prakteknya ini ya. Ini ya. Jadi pada melalui seed tube ya. Jadi ini bottom bracket shell ya melalui seed tube atau tepi spindle karena seal bearing kurang rapat. Nah ini. Jadi bocornya itu lewat sini teman-teman nih. Lewat sini nih. Ya. Bottom bracket itu terisi air karena air itu masuk lewat setelah ini pangkal daripada seed tube ya yang masih tidak rapat dengan seed post ini. Jadi airnya numpuk di bottom bracket shell di sini. Bisa juga masuk di sela-sela ini. Sela-sela ini. Nah, ini sela-sela dari bearingnya ya yang kurang rapat ini. Ini spindle ya dan bearingnya baik kiri dan kanan sama aja. Untuk itu juga sama aja ya. Untuk yang ini yang tipe hollow ya, kayak ini kalau ini kurang rapat ya airnya bisa masuk ya. Oke, ini seperti ini. Nah, oke. Nah, kemudian ini juga ini misalnya ya. Ini yang kedua ini. Ini yang rongga antara hub ya dan spindle. Nah, kebocoran itu melalui seal bearing atau gotri yang kurang rapat. Nah, pada hubnya ya. Nah, ini hub teman-teman ya. Hub ya. Nah, ini untuk tipe hub-hub yang sealnya kurang rapat ini ya. Ini hub ini bisa terisi air di dalamnya teman-teman ini. Nyiprat ke sini atau disemprot ya. Pada saat nyuci ini ya dia masuk ke dalam sini. Bisa masuk ke dalam sini nih. Ini. Hub dan spindle-nya ya. Hubnya ini dan spindle atau AC ini. Dia bisa masuk ke dalam sini. Jadi melalui seal bearing ya. Sini ada seal bearing nih. Ini seal bearing karet ini. Yang kurang rapat. Seperti itu. Nah, kemudian di sini. Yang ketiga. Akumulasi air ini diantara celah antara spacer dan steer tube. Nah, jadi yang terjadi di ini ya. Di bottom bracket shell. Di hub ya. Nah, dan di sini teman-teman ini. Di sini bisa ada akumulasi air antara spacer ini ya dan steer tube-nya. Nah, steer tube-nya ini. Nah, ini di sini ya. Antara ini dan ini kayak ini kurang rapat teman-teman ini. Nah, untuk yang headset yang mereknya bagus ya. Dia di sini supaya bearingnya terlindung di sini. Di sini pada tutup ini ya. Di sini ada ring dari apa ya cup-cupnya di sini ya. Cupnya di sini tuh ada seal teman-teman sehingga di sini terlindung. Tapi kalau air yang masuk ke sini biasanya tuh di sini tuh karatan teman-teman ini. Bisa karatan. Jadi antara spacer ya dengan steer tube ini. Di sini air andai kata tidak disemprot ya ini tidak dibersihkan, dibuncang-buncang ini bisa karatan di area sini nih. Antara spacer dengan steer tube di sini. Oke, yang kemudian ini. Nah, ya. Nah, gimana solusi pencegahannya ini? Nah, jadi teman-teman, kadang-kadang kondisi seperti ini ya saya anggap agak aneh ya. Solusi pencegahannya itu ya dengan mendirikan sepeda dengan roda depan di atas setelah sepeda dicuci atau kehujanan. Ini teman-teman nih. Ini suatu solusi yang udah saya pernah sampaikan di cara mencuci sepeda ini. Agar air keluar dari ujung chainstay. Nah, ini teman-teman ya. Sepeda harus diangkat begini teman-teman, maafnya ya. Nih. Ini pada saatnya habis cuci, sepeda harus diangkat begini seperti ini. Sepedanya tuh. Nah, seperti inilah sepedanya ya. Nih. Jadi kita angkat begini sehingga air yang ada di bottom bracket shell yang ada di sini itu mengalir ke bawah melalui chainstay seperti ini ya airnya keluar ke situ. Ini tidak hanya setelah mencuci saja juga setelah kita menempuh perjalanan sepeda itu kehujanan. Ini harus diginikan. Oke. Nah ini ada ininya teman-teman ya untuk melihat lebih mudah melihat ya di sini. Ini akan saya perlihatkan di sini. Lubangnya teman-teman ini. Coba ya di sini. Ini bisa lihat lubangnya di sini. Nah, ini sini. Di antara ini tuh ada lubang teman-teman nih. Coba sini nih. Nah, ini.
Nah, lihat teman-teman tuh. Ini ada lubang nih tuh. Oh, lubang kecil kiri dan kanan. Ini tempat keluarnya air. Kayaknya ini berhubungan teman-teman ini. Ini berhubungan. Di sini air terperangkap, air masuk dari sini atau ke sini ya, dari ini apa sih itu, antara ya. Seat post dengan seat tube ini, air bisa masuk lewat sini ya. Kemudian dia turun ke bawah ya. Nah, kemudian dia terperangkap di sini. Ini bisa merusak bearing. Ada kata dia dikeluarkan ke sini, itu bisa aman lah seperti itu ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Kondisi seperti itu, ini memang mau tidak mau kita harus lakukan seperti itu. Nah, jadi itulah yang harus dilakukan caranya. Oke, ya. Jadi harus mendirikan sepeda. Nah, ini pernah tidak saya lakukan tuh. Tidak saya lakukan waktu saya perjalanan ke Jakarta Denpasar ya. Itu hujan teman-teman. Hujan ya. Yang terus terang yang itu juga terasa ya. Akhirnya rantainya saya sebagian baru, sebagian saya sambung dengan yang bekas. Wah, itu juga bunyi teman-teman. Nah, setelah itu berarti saya ganti waktu di Jogja, bunyi tetap ada. Tapi nyatanya itu teman-teman, sepeda saya itu kehujanan, saya hujan-hujanan dan tidak dilakukan mendirikan sepeda, roda depan di atas, sehingga ya air masuk ke bottom bracket shell ya, dan ininya bottom bracketnya ini bunyi teman-teman, di tengah jalan bunyi truk gitu loh. Akhirnya sampai sekarang pas saya pulang, kemudian udah berapa bulan kemudian baru saya ganti ini bottom bracketnya. Ya, kemasukan air teman-teman, sampai ini itu karatan. Ini karatan. Nah, itulah. Jadi saya sangka ya hujan yang agak lebat begitu ya nggak apa-apa lah ya. Sepedanya nggak akan terlalu ini. Tahu kemasukan air juga. Jadi saya mengganti ini. Di kondisi demikian. Jadi memang ini tidak ini ya. Ini kondisi. Dan saya kalau dari pengalaman ya, ada ya anggaplah saya kayak ketidaktahuan saya, akhirnya saya mengganti 3 teman-teman ya. Pada saat saya belum tahu bahwa sepeda itu harus didirikan untuk mengeluarkan air. Ada 3 sepeda ya. Yang pertama itu jenis ini ya, jenis kotak ya. Ini bekasnya teman-teman nih, yang masukkan air nih. Nah, yang lain juga ada. Itu udah saya buang aja karena karatnya terlalu banyak teman-teman. Ini saya bersihkan aja dan saya ganti bearingnya. Jadi kalau bottom bracket itu ya diganti bearingnya teman-teman ini. Jadi bearing seperti ini. Ini udah saya ganti bearingnya. Jadi ada 2 jenis ini bearingnya ini ya. Yang ukurannya yang namanya ini spindle kecil teman-teman ya. Spindle kecil itu kalau ganti bearing itu, nah ini bearing itu ya. Bearingnya itu ya. Ini spindle kecil ini. Nah, ini ya. Ukurannya itu ininya 17 teman-teman ini. 16. 16 ini ya. Ininya nih. Tuh, 16 ya. Kemudian di sini 31. Nah, ini 31 piringnya itu. Nah, lebarnya itu 10 teman-teman ini ya. Nah, ini lebar ini 10. Nah, 10 ya. Kalau untuk yang besar ini spindlenya ibaratnya as besar ya. Nah, ini ukurannya tuh ininya 17 teman-teman. Ini 17. Oke. Ini 31 sama ya. Ininya 10. Lebar 10 ini. Nah, ini 10 sama. Oke. Jadi ada spindle besar dan spindle kecil. Jadi tidak usah ganti bottom bracket ya, cukup ganti bearingnya aja teman-teman ya. Ganti bearingnya aja. Oke. Ini untuk yang ini. Kalau untuk yang ini ya, untuk yang tipe Octaling, jenis Octaling ini memang ini agak susah teman-teman. Agak susah. Ini saya bongkar ya. Ini bisa dibongkar teman-teman juga. Tapi ya agak susah ya. Saya pernah bongkar juga ini ya, teman. Agak susah bongkarnya ya. Teman bisa juga dibongkar. Yang diganti di sini ininya bola bajanya atau ball bearingnya di sini ya. Dan biasanya kalau ball bearingnya ganti, itu juga ininya juga cacat teman-teman. Ya lebih baik ya kalau yang ini ya diganti semuanya aja ya. Demikian juga yang ini, jenis yang ini. Nah, ini
Ini yang jenis HT2 ya. HT2 atau di sini hollow ya. Nah, ini kalau yang tipe Shimano teman-teman ya. Ini tidak ada celahnya nih. Ini susah digantinya bearingnya ini. Susah digantinya nih. Sehingga ya udah kalau ini ganti bearingnya ya ini juga kalau kemasukan air ya ini juga saya pernah saya alami. Saya ngalami 2 kali yang jenis apa tuh kotak ya dan 1 kali jenis ini. Jenis ini ya yang sebelumnya ya. Pada saat saya udah tahu tetap saya tidak dirikan sepeda yang ya rusak yang ini. Yang jenis ini. Nah, ini. Ya ini saya ganti, saya beli aja akhirnya. Nah, kalau untuk penggantian yang non HT2 yang non Shimano ya, kita bisa ganti nih bearingnya teman-teman nih, mudah nih. Ini ada celahnya nih. Celah ini bisa dikeluarkan ya. Nih, yang non Shimano ya. HT2 non Shimano ini bisa diganti. Kemudian yang ini juga sama teman-teman ya. Ini bisa diganti ini bearingnya ya. Ini ada mudah ya di sini gantinya kayaknya ini ada celahnya teman-teman tuh. Celah untuk ngetoknya itu bisa diganti tuh. Ya, oke. Ini juga sama tuh ada celahnya ya. Oke, di sini ada celahnya. Oke, teman-teman seperti itu aja ya. Andai kata akan diganti seperti itu. Jadi memang kondisi yang ini nih memang solusi pencegahannya yaitu sepeda harus diberdirikan. Jadi saya terus terang ada kerugian 3 kali sebelum saya tahu dan kerugian 1 kali saya pada saat saya lintas Jawa, ya itu tadi sepeda tidak didirikan, tetap aja korban juga bearingnya ya dari bottom bracket yang jenis tipe Octalink. Oke, nah kemudian di sini teman-teman, nah gimana nih solusinya selain ini? Nah ini yang kedua ini belum saya temukan teman-teman ini, yaitu menggunakan seat post itu diberi karet seal O-ring di pangkal seat tube. Ini. Jadi ini teman-teman ya. Tahu tuh kebocoran tuh dari sini sebenarnya teman-teman ini. Sini ya. Ya karena dia ini langsung ke sini ya. Ini ada celah-celahnya, di sini ada tempat-tempat yang dia agak longgar ya. Dia masuk ke dalam sini teman-teman. Nih ke bottom bracket shell di sini. Nah, yang akhirnya ya saya berpikir ya ini harus dilindungi gitu ya. Menggunakan O-ring. Nah, O-ring tuh ini teman-teman nih. Ada berbagai jenis O-ring nih. O-ring ya. Jenis O-ring yang sintetik ya. Sintetik ini ada yang warnanya hitam, ada yang putih ya. Ini kita bisa beli teman-teman. Ini dengan berbagai ukuran. Nah, ini berbagai ukuran yang kita pasang di ini. Nah, kita pasang di sini di seat post ya, di seat post untuk menyekat celah ya di antara seat tube dan seat post supaya tidak kemasukan air. Nah, itulah ya. Nah, jadi kemudian cara yang ini nih yang saya artiskan saat ini. Nah, ya, ini sesuai diameter seat post. Ini kan berbagai jenis nih ya. Diameter ini ya disesuaikan dengan O-ringnya itu sesuaikan dengan diameter seat post seperti ini. Nah, ya. Nah, kenapa ini bisa dilakukan ini ya? Karena nanti akan menyekat teman-teman. Jadi ukuran daripada ring ini ya, ring ini dengan seat post itu lebih kecil. Kita pesannya itu dikurangi 2 atau 3 milimeter seperti ini supaya dia masuknya tuh ketat teman-teman. Supaya dia menginjakannya di sininya itu betul-betul menggrip ya, menjepit gitu loh. Ini ya, O-ring ini yang ada di seat post seperti itu. Oke, seperti inilah ya. Nah, ukurannya itu ya ini standar diameter seat post itu yang umum digunakan ini dari mulai yang kecil ini ya. Ini umumnya tipe-tipe yang lama teman-teman ini nih. Nah, tipe-tipe yang sekarang itu ya mengarahnya ke ukuran yang besar seperti ini. Dan bahkan ada yang besar sekali ini untuk MTB ini. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang silakan aja. Jadi kita beli ini banyak yang jual di online ya. Namanya O-ring, karet O-ring ya, O-ring yang berbagai penggunaan tentunya ini ya. Kita bisa juga gunakan untuk penyekat seat post. Ini ukurannya ya kita kurangi ya.
2-3 mm. Seperti itulah ya. Jadi jangan yang pas ukurannya, kita ukur itu dari ini teman-teman nih. Dari diameter dalamnya. Seperti ini. Nah, ya gitu ini. Jadi ini harus ukurannya ini 2K, misalnya 26 ini ya. 26. Ya kita gunakan yang ini harus 29 gitu loh. Untuk seat post-nya. Kita belinya yang ukuran 26 diameter dalamnya ini. Oke, jadi memang harus lebih kecil supaya dia bisa ketat menyekat seat post ini. Oke, seperti itulah keadaannya ya. Nanti kita langsung aja praktek ya gimana cara memasangnya. Jadi sebenarnya akumulasi, balik lagi teman-teman ya ke e-butir 2, kita tuh hanya konsentrasi di sini aja teman nih ya. Di bottom bracket ini ya, bottom shell aja. Jadi kita konsentrasi air yang terakumulasi di bottom bracket shell aja di sini. Tempat rumah daripada bottom bracket ya. Bottom bracket berbagai jenis. Ini kotak, octaling atau yang tipe HT2 atau hollow. Nah, untuk HT2 hollow teman-teman ya. Ini bearingnya kan dia posisi ini tersekat teman-teman dengan karet ya, itu agak lebih mendingan ya, karet ya. Ini ada karetnya. Jadi ini ada kata rongga ini ya, air masuk ke sini. Saya tidak tahu ya, kok bisa bocor dia ya. Ke sini juga nih. Ini ada karetnya ya, sehingga ini lebih ketat. Dia bisa masuk ke sini juga teman-teman. Mungkin juga dari sini, saya juga tahu juga. Tapi di sini yang jelas, ini karatan teman-teman di sini, kemasukan air ya. Ini lebih kuat untuk HT2 dibandingkan dengan ini. Yang bottom bracket kotak ini. Kalau buat kotak ini ada kata ke sini kemasukan air, dia tuh langsung teman-teman ya, air itu akan di sini kan suatu rongga ya, rongga di tengah-tengah ini bottom bracket itu melindungi air tuh masuk ke sini langsung ke sela-sela ini teman-teman nih, ke sela-sela sini nih karatan ininya sealnya juga kelihatannya juga bisa tembus ya, sehingga ini karatan. Aduh saya terus terang aja ini kejadian ke saya. Kemudian yang ini juga sama aja nih, untuk yang ini nih. Ini ya. Dia masuk ke sini teman-teman ya. Sini karatan, masuk ke sini, nah akhirnya masuk ke sela-sela ini, ke sela-sela seal ini. Seal plastik ini. Jadi dia juga akhirnya rusak juga untuk yang jenis octaling. Oke, jadi kita konsentrasi ke sini aja teman-teman nih ya. Ke yang butir satu yang ini. Nah, sekarang pembahasan ke sini. Nah, yang untuk hub ini ya, ini ya terus terang kita tidak bisa hindari ini, kita harus apa istilahnya, kalau misalnya memang kebanjiran kita harus buka teman-teman ya sebelum ini rusak ya, mengeluarkan air yang ada di sini yang seperti terjadi di seli saya. Kemudian yang ini spacer ini juga ini kita bisa hindari dengan cara memberikan ini teman-teman nih. Kalau ininya terdiri dari itu apa ya, ini kan aluminium ya, kalau yang saya pernah ngebongkar ya, ini susah teman-teman keluar ininya nih. Tahu-taunya steer tube ini karatan, akhirnya spacer ini susah keluar. Jadi kalau saat kita memasang itu yang baru ya, yang ini kalau jenisnya ini dari steel ya, ini kita harus berikan ini teman-teman semuanya ya, berikan grease di sini ya, supaya air yang ada di antara masuk ke sini ya, itu tercegah ya. Kalau aluminium tidak masalah teman-teman ya. Kalau untuk yang jenis steel ya, ininya ini karatan teman-teman. Antara ini spacer dan steer tube ini kita harus beli grease ya, sebelum memasang bearing headset itu. Seperti itulah kondisinya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Ini ya, ini solusinya tadi ya. Solusinya untuk yang spacer, yang di steer tube, yang di headset. Kita langsung aja nanti ke praktek ya, gimana kita memasang O-ring ya di steer tube. Oke, langsung kita ke sesi praktek. Oke, kita langsung ke prakteknya. Prakteknya bagaimana kita mencegah air masuk ke bottom bracket shell ini ya, dengan cara menyekat celah antara seat post ya dengan seat tube seperti ini. Oke, ini ya. Jadi kita udah memilih O-ring ya, O-ring ini
yang ukurannya lebih kecil 2 mili ya, 2 atau lebih lah sedikit ya, dari ukuran steer tube-nya ini. Dari ukuran seat post-nya ini. Oke, ini kita langsung ini teman-teman ya, kita buka aja ininya. Nah, kita buka ya. Oke, nah ini teman-teman ya. Nah, kita bersihkan aja ini. Oke, ini bersihkan. Ini langsung teman-teman ya. Ini ukurannya bisa yang kotak atau yang bulat silakan aja. Cuman ini harus yang lebih yang lebih kecil ukurannya ya, supaya ketat. Ini kita masukkan teman-teman ya. Ini cukup ketat ya tuh. Oke, nah ini kita masukkan sini teman-teman nih. Ya, langsung kita masukkan sini. Oke. Ini ada. Oke, langsung kita kembalikan aja ke sini ya. Nah, nanti ini akan tersekat teman-teman ya, tersekat ya. Air supaya tercegah masuk ke dalam ya, ke dalam bersatu di sini di bottom bracket shell-nya. Oke. Kita masukkan kembali ini. Nah, ini kita sesuaikan dengan tinggi yang tadi. Nah, seperti ini ya. Oke. Udah, teman-teman ya. Ini sangat sederhana dan ringkas sekali. Udah, kita kencangkan kembali nih. Oke. Oke, udah beres ya. Ini teman-teman ya. Ini tersekat tuh, ya. Jadi air cenderung akan tidak akan langsung di antara ini ya. Ini akan tercegah lah ya ke sini. Ini juga nanti kalau ini ada sedikit ini bolong-bolong ya. Ini juga kita bisa berikan ini aja teman-teman ya. Nggak usah segan-segan berikan grease ya. Jadi kita bisa grease di sini supaya ini juga lebih ketat lah di sini ya. Tidak ada celah. Oke. Terus yang kemudian yang kedua teman-teman ini yang ukurannya lebih besar ini. Oke. Kita buka aja ini. Oke. Nah, kita buka. Nah, oke, kita ini sikan. Nah, ini teman-teman ya. Nih, ini ya. Ini kalau ada ukurannya jangan terlalu kecil teman-teman ya. Diameter ininya, ketebalannya ini ya. Ini segini cukup lah ya, kurang lebih. Ini kita masukkan. Nah, ini juga nih ketat teman-teman ya. Lebih besar karena kita masukkan ke sini. Oke. Nah, itulah ya. Nah, kita kembalikan ke posisi ini. Nah, oke. Nih, sini. Nah, ini juga sama teman-teman tuh, teman ya. Ini akan menyekat kemungkinan ada air masuk ke sini ya. Oke. Ini kembalikan ke posisi asal seperti itu. Oke. Udah. Oke. Teman-teman. Umumnya teman-teman ya, karena masih banyak jenis seat post ya, yang bentuknya bulat ya, itu ya kita bisa lakukan itu. Tapi kalau yang bentuknya tidak bulat, umumnya saya kira tidak cocok ya dengan penyekatan ini ya. Ya mungkin dia lebih rapat barangkali ya. Tapi kalau yang bulat bisa dilakukan dengan memasang ini, memasang cincin ya, cincin seperti ini, seperti yang tadi. Kira saya juga bahan atau materi ini juga nih saya beli masih beberapa aja ya, nanti akan saya beli dengan ukuran yang berbeda yang lain. Semuanya saya akan lakukan penyekatan ini supaya bottom bracket kita ya, itu bottom bracket kita ini yang bentuknya macam-macam, ada yang kotak, ada yang ada yang HT2 supaya lebih awet ya. Bukan awet itu bukan memang karena betul pemakaian, bukan karena rusak karena kemasukan air. Dan saya juga serang aja ini berbagi kepada teman-teman ini karena saya baru tahu dan agak kecewa ya, kenapa rusak karena air gitu. Kalau kontra tidak begitu teman, air teman-teman ya, dia bereaksi dengan Fe2O3 itu karat ya. Karat ya udah, kita mau nggak mau harus ganti bearing. Oke teman-teman, saya kira satu tips yang sederhana aja ya, yang bisa kita lakukan supaya sepeda kita menjadi lebih awet lah bearingnya, khususnya untuk melindungi bottom bracket ya, bottom bracket bearingnya itu menjadi lebih awet, bukan karena kemasukan air, tapi karena memang pemakaian yang ya saya perkirakan itu bisa lebih dari 10.000 sampai 15.000 jarak tempuh lah ya ini. Kalau untuk betul-betul
aus karena pemakaian. Tapi kalau kita kemasukan air, botol bracket baru pun itu bisa langsung rusak teman-teman tanpa menunggu waktu. Oke, saya kira tipsnya demikian aja. Mudah-mudahan teman berkenan ya melihat cara-cara saya menangani sepeda pada hal yang kecil-kecil. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.